Hai teman-teman Kikis ID di manapun teman-teman berada. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang layout peta. Nah, tetapi sebelum ke materi teknis akan saya sedikit jabarkan tentang apa sebenarnya komponen-komponen yang harus ada di layout peta. Oke, ini adalah peta yang nanti akan kita gunakan untuk latihan. Peta sebaran fasilitas kesehatan atau rumah sakit di Kota Denpasar, Provinsi Bali. Nah, adapun komponen peta itu yang pertama adalah peta utama atau ada yang menyebut juga tubuh peta. Nah, di mana peta utama ini punya proporsi yang paling besar di lembar peta yang akan kita hasilkan. Ada baiknya lebih dari 60% dari area kertas yang akan kita gunakan untuk layout. Nah, yang kedua komponen peta adalah grid. Grid ini berupa garis koordinat. Bisa berupa garis, bisa juga berupa tick point. Kemudian yang ketiga adalah gratikul. Gratikul ini merupakan angka koordinat, di mana angka koordinat ini akan muncul di sekeliling peta utama, atas, kiri, bawah, kanan. Nah, gratikul ini tergantung sistem koordinat yang kita gunakan. Nah, contoh di sini adalah menggunakan koordinat geografis, di mana satuannya decimal degree atau derajat desimal. Nanti juga bisa dengan satuan derajat menit atau derajat menit detik. Itu juga bisa, tinggal kita atur di item propertiesnya. Kemudian komponen selanjutnya adalah komponen yang berada di sisi sebelah kanan. Yang paling atas adalah judul peta. Kemudian yang kedua adalah orientasi arah utara. Kemudian selanjutnya ini di bawahnya ada skala. Nah, skala ini bisa berupa skala batang atau bar graph dan skala numerik. Nah, skala batang ini digunakan lebih fleksibel. Misal nanti kita cetak, ada pengecilan ukuran printer atau mesin cetak, itu ukuran ini akan lebih valid daripada ukuran skala numerik, tetapi susah dibaca, sehingga perlu adanya dua skala yang disajikan, yang satu skala batang, yang satu skala numerik, sehingga memudahkan ketika orang melihat ini skala peta berapa. Nah, skala numerik yang dibaca, tetapi kalau untuk pengukuran kita gunakan yang skala batang. Selanjutnya di bawahnya ada legenda. Nah, legenda ini merupakan keterangan simbol objek-objek yang ada di peta. Misalnya simbol di sini bisa kita lihat tanda plus hijau itu rumah sakit, kemudian jaringan jalan di mana ada garis merah yang paling tebal itu jalan arteri, yang agak tebal itu jalan kolektor, yang paling tipis warna merah jalan lokal. Kemudian ada batas administrasi, batas kecamatan warna hitam tebal, batas kelurahan atau desa warna hitam tipis. Nah, ini nanti tergantung informasi yang akan kita sajikan. Kemudian di bawahnya ada inset. Inset ini menunjukkan lokasi yang lebih luas dari wilayah yang kita petakan, sehingga orang akan memudahkan orang untuk mengetahui lokasi yang kita petakan itu di mana.
Nah, inset yang kita sajikan di sini tampilannya satu provinsi Bali, sehingga akan kelihatan kota Denpasar itu letaknya di mana terhadap provinsi Bali. Nah, kemudian selanjutnya adalah sumber data. Ini penting, sumber data, karena akan memudahkan orang merunut sumber data peta ini dari siapa, kredibel atau tidak, nah valid atau tidak. Kemudian terakhir adalah informasi pembuat. Nah, informasi pembuat ini nanti bisa kita tambahkan logo, kemudian tulisan teksnya. Nah, ada baiknya juga dicantumkan di situ tahun pembuatan peta. Nah, mungkin ini untuk pengantar komponen-komponen yang harus ada ketika kita membuat sebuah peta di kertas untuk kita cetak. Selanjutnya kita siapkan atau kita beralih ke QGIS desktop untuk melakukan praktek layout peta. Nah, kita akan mulai dari membuka data di QGIS desktop. Gunakan add vector layer untuk menampilkan data vektor. Di sini kita menggunakan data shape file untuk atau sebagai data vektornya. Klik di tombol brush ini, kemudian kita cari di mana kita menyimpan data kita. Nah, di sini ada data vektor. Kita akan membuka data SHP. Nah, karena data SHP itu filenya cukup banyak, kita bisa filter menggunakan drop down menu di sebelah kanan bawah ini, di atas tombol open cancel. Di sini pilih S3 shape file, sehingga yang ditampilkan itu hanya file dengan ekstensi SHP saja, sehingga memudahkan kita menampilkan atau memilih datanya. Nah, saya akan menampilkan data administrasi ini, administrasi desa yang AR ini yang polygon area, kalau yang LN ini line atau garis. Kemudian administrasi kecamatan. Kemudian saya akan menampilkan yang sebagai titik sebagai garis itu jalan LN 25K ini. Kemudian yang titik adalah rumah sakit poin PT 25K. Nah, data ini diambil dari data BIG dari Tanah Air Indonesia. Teman-teman juga bisa download dari sana. Nah, selanjutnya klik open. Jadi ini dipilih, teman-teman bisa menggunakan tombol CTRL, ditahan, kemudian dipilih beberapa file, kemudian klik open, kemudian klik add sekali saja, add sekali sampai di layers panelnya ini muncul, kemudian klik tombol close. Nah, di layer panel ini susunan layer tidak otomatis berurutan sesuai dengan yang kita kehendaki, sehingga kita perlu mengurutkan layernya supaya nanti titiknya kelihatan. Kalau kondisi seperti ini, titiknya itu akan tertutup oleh poligon di atasnya, sehingga dia tidak muncul atau tidak tampil. Nah, untuk menyusun layer ini, teman-teman tinggal klik di layer tersebut, diklik, ditahan, atau di drag ke atas atau ke bawah. Diklik, tahan, kemudian digeser ke atas atau ke bawah. Nah, tinggal kita atur. Nah, kita atur susunannya adalah
Yang pertama ini rumah sakit, kemudian yang kedua layer jalan, yang ketiga layer kecamatan. Nah, karena kita akan menampilkan layer kecamatan di atas layer batas desa, karena layer kecamatan nanti dia akan kita buat lebih tebal garisnya. Nah, kalau susunan layer ini sudah sesuai seperti ini, teman-teman lakukan simbologi. Walaupun kemarin sudah melalui materi simbologi, saya ulas lagi. Nah, ini untuk simbologi di masing-masing layer akan kita atur dengan cara klik kanan. Kita mulai dari rumah sakit dulu, klik kanan, kemudian pilih properties. Kemudian di sini ada tab information source dan lain-lain, kita pilih simbologi. Ini untuk membuat simbologi. Nah, karena di sini objeknya itu hanya satu kategori atau rumah sakit, kita menggunakan single simbol seperti ini. Kemudian selanjutnya di bawahnya ini ada pilihan simbol, ada yang bentuknya arrow atau arah, lingkaran, belah ketupat, bintang, dan lain-lain. Tetapi cukup terbatas, kita bisa menggunakan simbol yang lebih banyak dengan menggunakan SVG marker. Nah, caranya klik di bagian simbol marker, kemudian simbol layer type-nya ini dipilih yang SVG marker. Nah, nanti di bawahnya akan ada simbol yang pilihannya lebih banyak. Nah, saya akan menggunakan simbol ini, simbol yang cross SVG ini. Di sini akan saya beri warna hijau supaya nanti kontras dengan backgroundnya. Saya beri warna hijau, hijaunya ini yang agak gelap. Kemudian kita apply dulu, kita cek di petanya, misalnya seperti ini. Oh, kurang besar. Teman-teman bisa besarkan. Di bagian atas ada size, width dan height-nya. Nah, ini tinggal dibesarkan. Misalnya saya taruh di sini 3 dulu, apply. Nah, nanti kalau misalnya kita setup petanya sudah, simbologinya sudah semua, tetapi masih ada ukurannya kurang besar, kita bisa kembali ke sini untuk mengubah ukuran simbolnya. Selanjutnya diklik OK. Nah, ini sudah jadi simbologi untuk lokasi rumah sakit, ini sudah jadi. Selanjutnya perhatikan nama layer di sini, nama layer dari rumah sakit PT 25K. Nah, ini secara estetika akan kurang bagus ketika kita sajikan di dalam peta, sehingga kita perlu rename nama layer ini menjadi yang lebih dapat estetikanya. Silahkan klik kanan, kemudian pilih rename layer untuk mengubah nama layernya. Nah, tinggal kita ketikkan di sini rumah sakit. Nah, oke, sudah ya rumah sakit. Kemudian kita lanjut ke layer yang kedua, yaitu layer jalan. Nah, kalau kita perhatikan layer jalan ini cukup banyak jalannya, segmen jalannya. Kita coba cek atributnya. Klik kanan, kemudian pilih properties, pilih open attribute table. Di open attribute table ini kalau kita lihat di sini ada banyak kolom atau field. Nah, di sini ada kolom remark, dimana remark ini dia isinya berupa kategori jalan atau kriteria jalan. Ada jalan lokal, jalan lain, jalan setapak, jalan arteri. Nah, nanti kita coba visualisasikan, berarti berdasarkan remarknya ini, kolom remark. Oke, silahkan ditutup untuk atribut tabelnya. Selanjutnya layer jalan, diklik kanan, kemudian pilih properties. Kita akan atur simbologinya di tab simbologi, karena di sini akan kita simbolnya akan kita sesuaikan berdasarkan
kolom remark tadi, dimana kolom itu isinya berupa kriteria jalan, berarti kita menggunakan yang categorize. Silahkan pilih categorize, kemudian di bagian value kita pilih remark. Nah ini remark. Di bagian bawah ini belum muncul, kita klik classify. Nah di sini sudah ada garis tepi jaringan transportasi darat, jalan arteri, jalan kolektor, jalan lain, jalan lokal, jalan setapak, dan all other value. Nah, all other value ini digunakan untuk menyimpulkan garis yang dia tidak punya kriteria atau pada kolom remark itu kosong. Nah, silakan di apply saja dulu. Kita lihat di apply, di petanya akan ada perubahan warna. Yang tadi warnanya hanya single simbol satu warna, di sini akan berubah menjadi banyak warna, di mana masing-masing kriteria jalan warnanya berbeda. Nah, kita akan mengatur si jalan ini simbolnya sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Nah, di sini tidak semua jalan akan kita tampilkan karena ketika di layout di A4 nanti akan cukup penuh dan terlalu sesak informasinya, sehingga malah mengganggu informasi utamanya, sehingga kita hanya akan menampilkan jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Sehingga untuk yang lain ini bisa kita remove. Caranya begini, caranya kita select, gunakan tombol CTRL, jalan lain, jalan setapak, dan all other value. Ini akan kita hapus. Nah, setelah diselect seperti ini, silahkan klik tanda minus di bagian bawah, kita delete, sehingga yang muncul hanya 3. Kemudian kita klik apply. Nah, di sini akan ada perubahan garis jalan yang tadi banyak, ini berkurang. Kemudian kita atur simbolnya. Secara umum, simbol di peta jalan itu digambarkan menggunakan garis berwarna merah, sehingga kita akan gunakan garis berwarna merah semua, tetapi kategori dari jalan arteri, kolektor, dan lokal ini tebal tipisnya akan kita bedakan. Nah, sekarang silakan diklik 2 kali di bagian jalan arteri ini, simbolnya diklik 2 kali, akan muncul simbol selektor seperti ini. Teman-teman bisa langsung di bawahnya ini pilih colornya, kemudian pilih warna merah. Kemudian untuk jalan arteri silahkan diubah menjadi widthnya menjadi 1, jadi tebalnya 1. Kemudian klik OK. Terus di jalan kolektor ini sama, simbolnya diklik 2 kali, kemudian warnanya sama merah, cuman widthnya kita naikkan sekali, diklik tanda ke atasnya ini sebelah kanan, dia menjadi 0,46. Ini defaultnya si GIS desktop. Dia akan ketika kita klik di atasnya dia naik menjadi 0,56, atau teman-teman juga bisa menggunakan 0,5, ya enggak masalah. Dan klik OK. Jalan lokal klik 2 kali lagi di simbolnya, kemudian ini warnanya kita ubah merah juga. Nah, widthnya ini tidak perlu kita ubah, kita menggunakan defaultnya tebal garis dari GIS, yaitu 0,26. Klik OK. Nah, selesai. Sampai di sini kita klik apply, OK. Nah, simbol jalan selesai, tetapi kita perhatikan di sini nama layer jalan masih default ya, nama dari nama datanya kita ubah juga
diklik kanan layernya, kemudian pilih rename layer. Kita ubah menjadi jaringan jalan. Nah, sampai di sini sudah 2 layer kita atur simbologinya. Kemudian yang ketiga kita atur simbologi untuk administrasi kecamatan AR. Ini kita tampilkan. Nah, kita akan untuk administrasi ini kita akan buat filenya transparan tetapi garisnya hitam tebal. Silakan diklik kanan, pilih properties, kemudian di bagian simbologi kita pilih simple fill. Fill color itu warna poligon, tengahnya poligon. Ini kita fill color, ini kita klik, kemudian pilih yang tombol yang drop down sebelah kanannya, kita pilih transparent fill, sehingga warna tengahnya akan transparan. Kemudian fill stylenya solid, stroke colornya hitam. Nah, stroke widthnya ini kita ubah, kita naikkan misal menjadi 0,46 seberapa, kita coba dulu sekian. Ini kalau misalnya dirasa kurang tebal, teman-teman bisa naikkan lagi menjadi 0,66 misalnya. Nah, ini adalah batas kecamatan. Kemudian klik OK. Nah, kita perhatikan di sini layer administrasi kecamatan juga kurang bagus estetikanya. Kita klik kanan, kita pilih rename layer, kita beri nama batas kecamatan. Nah, terakhir layer batas administrasi desa. Ini silahkan klik kanan, kemudian pilih properties. Di tab simbologi ini silahkan teman-teman pilih simple fill seperti tadi. Fill colornya kita buat transparent fill. Stroke colornya tetap hitam, stroke widthnya tetap, karena ini level batas desa itu di bawahnya kecamatan, sehingga garisnya itu lebih tipis daripada batas kecamatan. Nah, kemudian apply OK. Nah, sampai di sini susunan layer ini kalau kita perhatikan, jalan itu di atas batas administrasi. Nah, secara visual ini akan lebih bagus ketika batasnya itu berada di atas. Nah, kita bisa naikkan atau kita ubah atau kita naikkan, di-drag saja batasnya. Nah, menjadi seperti ini, sehingga batas ini akan berada di atasnya garis jalan. Nah, ini lupa nama layer batas desanya, kita ubah, klik kanan, rename layer, kita beri nama batas desa. Nah, sampai di sini kita sudah selesai untuk simbologi layer yang akan kita sajikan ke dalam peta. Jangan lupa teman-teman save atau simpan project, sehingga kalau ada error atau komputernya bermasalah, apa yang kita sudah lakukan tersimpan. Silahkan klik ini gambar disket, save project, kita pilih direktorinya, project, peta sebaran, misalnya rumah sakit kota Denpasar. Nah, di sini ketika kita sudah menyimpan sebuah project, nama di bagian atas yang tadi untitled, dia berubah menjadi nama project kita. Nah, kita perhatikan sekarang di bagian kanvas peta kita. Kalau peta kita tampilkan belakangnya polos warna putih seperti ini kurang bagus. Jadi akan lebih bagus ada background atau base map di belakangnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan base map online, tetapi teman-teman harus menginstal
plugin, silahkan teman-teman klik plugin, kemudian pilih manage and install plugin. Nah, ketika install plugin ini harus terkoneksi dengan internet. Silahkan teman-teman di sini di bagian search ini ketikkan QMS. Nah, di situ akan muncul Quick Map Services. Silahkan di select, kemudian kalau belum terinstall, di tombol sebelah kanan ini akan bertuliskan ada tombol install plugin. Silahkan diinstal pluginnya sampai ada notifikasi successful seperti ini. Kalau sudah, silahkan di close, otomatis plugin sudah terinstall. Nah, Quick Map Service itu bisa kita akses dari menu web. Kemudian di sini ada Quick Map Services. Nah, di punya saya ini sudah cukup banyak base map yang bisa kita gunakan, tapi kalau teman-teman yang pertama kali install mesti hanya ada sedikit base map yang bisa digunakan. Nah, kalau yang masih base mapnya masih sedikit, tidak sebanyak ini, silahkan di bagian setting, silahkan klik bagian setting di bawah ini, bagian setting, diklik, nanti akan muncul jendela Quick Map Services setting seperti ini. Pilih more services seperti ini, di tab more services, kemudian diklik tombol di bawahnya get contributed pack ini. Nah, sampai muncul notifikasi successful, kemudian klik save. Nah, silakan cek lagi di bagian web Quick Map Service, harusnya di sini di bagian Quick Map Services ini sudah muncul banyak base map. Nah, misal kita menggunakan base map dari OpenStreetMap, dipilih ini yang OSM OpenStreetMap, yang OSM standar. Nah, kita bisa menggunakan base map seperti ini. Nah, kalau misal dirasa ini base mapnya terlalu mengganggu, kita bisa juga gunakan base map yang polos, yaitu misalnya di sini ada Esri Set Relief, Esri Set Relief. Nah, seperti ini. Nah, untuk base map yang lain yang OSM standar ini di remove, klik kanan remove layer. Oke. Nah, kita menggunakan base map si set relief dari Esri. Nah, sekarang diperhatikan di sini belum ada nama desa, belum ada nama kecamatan, atau labelingnya belum muncul, sehingga kita tidak tahu di situ wilayahnya desa apa, atau kelurahan apa, atau kecamatan mana. Nah, untuk menampilkan label, kita harus perhatikan dulu label itu mau ditampilkan dari layer apa. Misal layer desa, batas desa, kita mau menampilkan nama atau label nama desanya atau nama kelurahan. Karena ini harusnya kalau ini kota, berarti ini batas kelurahan bukan desa. Kita rename dulu kelurahan. Nah, kemudian untuk menampilkan label, klik kanan, pilih properties, pilih label, kemudian no label, single label. Di sini name object, nama objeknya, name obj, kita apply dulu. Nah, akan muncul nama-nama desa seperti ini. Tinggal kita atur di bawahnya fontnya misalnya Arial, kemudian size-nya saya ganti ubah ke 8 aja biar tidak terlalu gede, atau 7 juga boleh, karena kita akan layout di A4 sehingga harus efektif untuk menyajikan datanya biar tidak ruwet. Kemudian di bagian place mark ini akan saya pilih offset from centroid, jadi dia berada di bagian titik tengah dari poligon labelnya. Kemudian klik
apply, oke. Untuk batas kecamatan sama, di sini klik kanan, properties, label, pilih label, single label, kemudian value-nya pilih name object, kemudian teksnya ini saya ganti Arial juga, kemudian stylenya bold. Nah, ukurannya ini bisa menggunakan misalnya karena tadi 7 ini 9 biar agak gede, bold 9, kemudian placementnya juga sama, offset from centroid, kemudian pilih yang kuadrannya yang tengah, play, oke. Nah, tampilan labelnya seperti ini. Selanjutnya jangan lupa di save dulu. Nah, ini simbologi dan labelingnya sudah selesai. Nah, kita selanjutnya akan menuju ke bagian layout peta. Untuk membuat layout peta, silahkan teman-teman klik project, kemudian di situ ada new print layout, silahkan diklik atau Ctrl P. Nah, di sini beri judul, ini adalah peta sebaran rumah sakit, boleh sama dengan nama projectnya, kemudian klik OK. Nah, setelah diklik OK, di sini kita akan dihadapkan pada lembaran kertas. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengatur ukuran kertasnya. Kita mau layout di ukuran berapa? Silahkan teman-teman di kertas ini diklik kanan, di kertasnya diklik kanan, kemudian di situ ada page properties. Nah, page properties, perhatikan di sebelah kanan itu ada item propertiesnya. Item properties size-nya A4, orientasinya landscape. Nah, kita akan menggunakan bentuk layout standar yang tadi sudah saya sajikan di awal, di mana peta utama sebelah kiri, informasi tepinya sebelah kanan. Nah, di sini size-nya teman-teman bisa ubah menjadi ukuran yang lain, tetapi kali ini kita akan menggunakan layout A4 di kertas A4. Orientasinya landscape. Nah, ini sudah oke, sudah sesuai. Nah, pertama untuk layout yang supaya mudah, kita akan membagi area kertas ini menjadi dua bagian, yaitu bagian peta utama dan yang kedua bagian informasi tepi. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini add shape, kemudian add rectangle untuk membagi area kertas ini menjadi dua bagian. Ini silahkan dibuat kotak aja, ini otomatis kursornya akan nempel di pinggir atau di ujung kertas. Kemudian kita kira-kira area peta utama itu harus minimal 60% dari area kertasnya. Nah, kira-kira sekian ini ya. Yang ini. Kemudian kita buat lagi add rectangle untuk yang area informasi tepi, sehingga di sini nanti peta utama, yang sebelah kanan informasi tepi, judul dan kawan-kawannya. Selanjutnya kita akan tampilkan peta utama. Silahkan teman-teman gunakan atau klik tombol ini add a new map to layout, kemudian dikotakkan di area sebelah kiri, tetapi ini jangan mepet di pinggir kertas karena nanti akan kita gunakan untuk menyajikan gratikul atau angka koordinat mengelilingi peta utama. Silakan diklik kemudian di drag sehingga akan muncul kotak merah seperti ini. Kemudian kalau misalnya sudah sampai di sini, kita klik. Nah, lepas kliknya otomatis akan muncul peta kita yang dari QGIS Canvas, dari map canvasnya. Nah, jangan khawatir ketika teman-teman misalnya, wah ini nggak pas di tengah untuk petanya. Ini teman-teman bisa geser, kita di drag aja petanya, kemudian di sini akan muncul guideline atau garis bantu, dimana akan menunjukkan dia
apa namanya, secara horizontal dan vertikal berada di tengah-tengah dari kotak yang kita buat di awal. Nah, kita lepas, otomatis dia sudah berada di tengah-tengah dari kotak di bagian kiri. Nah, selanjutnya untuk misalnya teman-teman ini tidak sengaja diklik di luar, kemudian di item properties ini kosong, jangan khawatir, teman-teman bisa gunakan ini select or move item, kemudian klik petanya lagi, otomatis item propertiesnya akan muncul. Nah, item properties ini akan berbeda-beda isinya tergantung objek yang kita select. Misalnya ini rectangle yang saya select, item propertiesnya berbeda dengan peta utama. Nah, sekarang silahkan di klik peta utama, kemudian di sini teman-teman bisa klik set map extend to match main canvas extend. Nah, dipaskan terhadap kanvas petanya di sini. Nah, selanjutnya supaya ini optimal, teman-teman bisa ubah scale-nya. Di sini scale-nya 142 660 atau 1/142.660. Ini susah dibaca. Nah, teman-teman bisa atur di sini misalnya 100.000 1/100.000, di enter saja. Nah, akan jadinya seperti ini. Nah, misalnya kita coba yang 75.000 1/75.000. Nah, ini ada yang terpotong, berarti teman-teman bisa menggunakan yang 1/100.000. Sebenarnya bisa juga misalnya 80.000 1/80.000, cuman 90.000 1/90.000. Nah, ini bisa optimal, tetapi 1/90.000 itu skalanya agak kurang enak disajikan. Nah, akan lebih enak kalau dia di 1/100.000. Tapi nggak masalah, misalnya teman-teman ngejar optimalnya berarti 1/90.000. Oke, kita scroll ke bawah di bagian item properties. Ini di scroll ke bawah, kita akan menampilkan grid dan graticule di peta utamanya. Silakan di scroll ke bawah, di situ ada grid. Silakan pencet tanda segitiga di gridnya, kemudian klik tanda plus. Di sini akan otomatis muncul grid 1. Silakan di select grid 1, kemudian klik modify grid. Modify grid, kemudian offset ini supaya muncul garis-garis gridnya. Offsetnya ini kita ubah misalnya menjadi 0,1. Kita coba dulu 0,1. Sorry, bukan di offsetnya tetapi di intervalnya 0,1. Nah, sekian ini. Misalnya ini dirasa gridnya kurang rapat, kita bisa ubah menjadi lebih kecil lagi 0,5. Nah, sekian ini cukup pas, berarti Y nya juga 0,05. Nah, kemudian di bagian bawah teman-teman bisa atur line style-nya, diklik aja. Kemudian width-nya ini saya ubah tidak 0,3 tapi 0,2 supaya tipis dan tidak mengganggu objek yang dipetakan. Kemudian untuk back-nya, kalau misalnya ke klik seperti ini, teman-teman harus balik lagi ke grid 1, modify grid lagi. Nah, di sini sudah otomatis tersimpan. Kemudian di bawahnya ada frame. Frame ini framenya dari peta kita. Ini no frame, defaultnya kita pilih zebra misalnya. Nah, kalau zebra bentuknya seperti ini. Di sini saya akan menggunakan yang exterior tick. Exterior tick itu seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa membuat frame size-nya. Frame size-nya itu misalnya sekian ini. Nah, teman-teman bisa atur saja sesuai dengan keinginannya.
Kemudian frame margin ini bisa, nah bisa diatur juga. Kemudian frame thickness, ini tebal thicknya ini, misalnya di sini 0,1 atau 0, saya sesuaikan dengan garis ininya 0,2 misalnya. Oh, terlalu tebal berarti 0,1 mm. Kemudian di scroll ke bawah, di bawahnya ada draw koordinat. Draw koordinat itu untuk menampilkan gratikul atau angka koordinat yang mengelilingi peta. Silahkan teman-teman centang. Nah, di sini akan muncul angka koordinatnya. Defaultnya formatnya desimal. Ini bisa teman-teman ubah. Kalau desimal itu hanya angka, di sini ada desimal with suffix. With suffix itu dia ada keterangannya is atau short. Nah, di sini karena saya menggunakan tampilan kigisnya itu bahasa Inggris, sehingga suffixnya atau satuan koordinat yang ada di sini itu menggunakan bahasa Inggris. Tapi teman-teman kalau yang menggunakan tampilan bahasa Indonesia, di sini akan munculnya adalah bujur timur dan lintang selatan. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita perhatikan di bagian kanan peta ini kan ada ini ya, angka koordinat. Di sini angka koordinatnya dia horizontal menabrak garis tepi peta atau area garis peta, sehingga kita perlu mengubahnya menjadi vertikal. Nah, ini berarti bagian kanan atau right ini horizontal, ini kita ubah menjadi vertikal ascending. Nah, kalau ascending, vertikal ascending itu menghadap ke belakang atau menghadap keluar, Kalau yang vertikal descending itu menghadap ke dalam. Nah, tergantung teman-teman pengennya seperti apa. Yang sisi kiri sisi kiri itu juga sama, kita ubah menjadi vertikal descending atau ascending. Left-nya ascending, right-nya descending, karena saya pengen koordinatnya menghadap ke dalam, dibaca dari dalam. Itu untuk menampilkan gratikul atau angka koordinat. Kemudian kita scroll ke bawah. Di bawah itu ada koordinat precision. Kalau teman-teman perhatikan di sini decimal degree atau koma derajatnya itu 3 angka di belakang koma. Nah, di sini ada 25, 250, 300. Oh, berarti ini sebenarnya cukup 2 angka di belakang koma, sehingga koordinat precisionnya cukup 2 saja, sehingga teman-teman ubah menjadi 2 koordinat precisionnya. Sampai di sini untuk mengatur atau menampilkan peta utama, grid dan gratikul selesai. Tinggal teman-teman nanti bisa custom atau atur sendiri sesuai keinginan di item propertiesnya, karena cukup banyak pengaturannya. Kalau misalnya ukuran font, teman-teman bisa di bagian font ini diklik, ukurannya mau diubah bisa. Selanjutnya di save dulu projectnya supaya tidak hilang. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan diklik ini zoom full, sehingga tampilannya satu lembar kertas full. Nah, kita akan menyajikan komponen peta selanjutnya, yaitu judul peta. Judul peta akan kita sajikan di sini menggunakan ini, add a new label to the layout. Jadi kalau kita mau menampilkan judul atau nanti misalnya sumber data atau teks pembuat itu bisa menggunakan ini, add a new label to the layout. Silahkan diklik, kemudian dikotakkan di bagian peta sebelah kanan atau di bagian informasi tepi, tetapi di bagian paling atas. Nah, secara default di sini tertulis lorem ipsum. Lorem ipsum itu
defaultnya di main properties, di item properties, main properties tinggal kita ubah sesuai dengan judul peta kita apa. Misalnya peta sebaran rumah sakit atau peta lokasi gitu ya, peta lokasi rumah sakit di Kota Denpasar, Provinsi Bali. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan defaultnya itu rata kiri atau left rata kiri ya. Teman-teman bisa atur di bawahnya itu ada horizontal alignment. Ini tinggal pilih yang center. Di sini ada vertical alignment juga. Ini bisa kita pilih top, middle atau bottom. Kalau middle dia di tengah-tengah kotaknya, kalau top dia atasnya. Terus untuk ukuran hurufnya teman-teman bisa diklik di bagian font ini, pilih Arial misalnya, kemudian bold, ukurannya saya pilih 12 misalnya. Jadi judul peta itu saya atur ukurannya 12 bold. Selanjutnya ini teman-teman misalnya ini tidak pas di tengah-tengah kotak informasi tepi, teman-teman drag saja, nanti ketika berada di tengah dia akan muncul ini guideline. Nah, seperti ini. Tinggal teman-teman sesuaikan. Judul peta sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan arah utara, walaupun secara default atau secara bawaannya software itu ketika membuat peta, layout peta, arah utara itu mesti di atas, defaultnya gitu. Tetapi ini harus ada karena merupakan komponen peta yang memberikan informasi arah utaranya itu di bagian mana. Nah, silahkan teman-teman klik add a new node arrow di sini. Silahkan kotakkan di bawahnya. Nah, akan muncul defaultnya seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan bentuk ini atau teman-teman bisa menggunakan bentuk yang lain dengan atur di bagian item properties. Di situ ada search directories. Silahkan diklik tanda segitiganya. Tunggu sebentar sampai muncul seperti ini. Misal saya menggunakan tanda arah utara yang ini. Nah, yang ini saya menggunakan ini ya. Kemudian placementnya ini kan left, saya menggunakan yang top center, sehingga ketika ini saya kecilkan dia akan berada di tengah kotak saya. Nah, ini lebih enak untuk mengatur dia berada di tengah-tengah. Nah, kemudian di sini teman-teman kalau perhatikan arahnya itu harusnya ada huruf U-nya menunjukkan dia utara. Nah, kita harus membuat hurufnya ini menggunakan add a new label to the layout. Silahkan diklik, kemudian ditaruh di atasnya seperti ini. Lorem ipsumnya dihapus, diganti U besar. Kemudian horizontal alignment-nya center. Nah, teman-teman tinggal atur di sini U seperti ini. Nah, kemudian hurufnya ini tinggal teman-teman ubah menjadi berapa ukurannya, mau besar atau kecil, silakan disesuaikan. Nah, tetapi si huruf U dengan si simbol atau arrow-nya ini, arah utaranya ini kan pisah. Nah, silahkan gunakan tombol shift, diklik dua-duanya. Jadi klik dulu yang tanda arah utaranya, kemudian klik pencet shift, kemudian klik huruf U, kemudian klik kanan, pilih grup. Nah, sehingga ini sudah menjadi satu kesatuan. Nah, menjadi satu kesatuan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan skala. Skala teman-teman bisa gunakan ini, add a new scale bar to the layout, diklik, di drag di bawah arah utara. Nah, akan muncul seperti ini. Pengaturannya kita
itu melalui item properties di sebelah kanan. Ini skala dari map 1. Stylenya apa? Stylenya di sini single symbol defaultnya. Kita pilih double box. Kalau double box seperti ini, atau misalnya ada yang seneng model line tag up seperti ini juga nggak masalah. Saya menggunakan yang double box. Kemudian di sini ada scale bar unit kilometer. Jadi setiap satu segmen kotak ini itu 1 kilometer. Teman-teman juga bisa ubah misalnya jadi 2 kilo, itu juga bisa. Nah, tinggal nanti disesuaikan. Atau di bawahnya ini ada segmen, 2 segmen atau 3 segmen atau 4 segmen. Nah, ini terserah teman-teman mau berapa segmen yang ditampilkan. Kemudian di bawahnya lagi itu ada height ini besar kecilnya skala batangnya, stylenya. Kemudian di bawah itu ada margin box, label margin. Nah, ini label margin box itu ini. Nah, margin box atau label margin. Nah, kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita. Terus ini dipaskan di tengah. Kemudian misalnya teman-teman fontnya terlalu besar. Nah, diatur saja di bagian font and color. Klik font. Nah, ini saya menggunakan 8 saja size-nya. Size-nya 8 untuk fontnya. Nah, sekian ini. Kemudian saya akan menambahkan skala numerik untuk menunjukkan bahwa peta saya ini 1:100.000. Nah, untuk menampilkan skala numerik tetap sama, kita menggunakan add a new scale bar ini, di drag saja di bawahnya, tetapi stylenya pilih yang numerik. Nah, ukuran fontnya di sini di bawahnya ini juga tinggal kita ubah menjadi 8 atau berapa, terserah. Nah, seperti ini, tinggal ditaruh di bagian tengah-tengah seperti ini. Nah, oke, selesai ya untuk skala. Selanjutnya kita akan menampilkan legenda. Legenda itu keterangan yang ada tanda plus ini apa, garis merah tebal itu objek apa. Nah, itu akan ditampilkan di legenda. Untuk menampilkan legenda, teman-teman silahkan klik ini add a new legend to the layout. Kemudian di drag di bawahnya skala, akan muncul seperti ini. Batas kecamatan, batas kelurahan, rumah sakit, jaringan jalan, jaringan jalan arteri, kolektor, jalan lokal, dan esri set relief. Pertama, di item properties kita titlenya ini kosong, kita tambahkan legenda. Teman-teman boleh tuliskan di situ legenda atau keterangan. Kemudian di bagian bawah ini ada legend item, batas kecamatan, batas kelurahan, rumah sakit. Nah, ini si batas kecamatan, batas kelurahan ini nanti kita akan jadikan satu grup sehingga memudahkan kita mengatur bahwa ini adalah batas administrasi. Nah, sampai di sini di save dulu, disimpan dulu projectnya. Kita kembali ke QGIS kanvasnya. Jadi kita kembali ke sini dulu. Di bagian layer panel ini, silahkan teman-teman klik add group di sini akan muncul grup 1. Silahkan diubah menjadi batas administrasi misalnya gitu, atau batas wilayah juga boleh. Nah, di sini batas kecamatan dan batas kelurahan itu akan kita masukkan ke dalam grup batas administrasi. Ini. Nah, di drag saja sehingga susunan layernya menjadi seperti ini. Batas administrasi, rumah sakit, jaringan jalan, dan esri set relief. Nah, kita akan kembali ke layout peta, ketampilan layout lagi.
Nah, di sini sudah muncul ada batas administrasi, batas kecamatan, batas kelurahan, rumah sakit dan lain-lain. Tetapi ini susunan layernya seharusnya batas administrasi berada di bawah jaringan jalan misalnya. Nah, berarti perlu kita atur susunan layer di legendanya ini itu manual, sehingga auto update di sini kita hilangkan centangnya, kemudian pilih batas administrasi, kita klik tombol naik turun di sini. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada layer S3 set relief yang tidak perlu tampil di legenda, sehingga kita select kemudian kita klik minus untuk menghapus S3 set relief dari legenda. Nah, seperti ini tampilan legendanya. Selanjutnya kita atur fontnya. Fontnya biar seragam dengan ukuran yang lainnya, tidak lebih besar dari ukuran judul, sehingga font dan teks formattingnya kita klik, kita buka. Title font itu tulisan legenda ini misalnya ini 16, kita ubah ke 10 bold saja. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada rumah sakit, ini item font, ini adalah item font. Rumah sakit, jalan arteri, jalan itu adalah item font. Nah, item font itu di sini kita atur 8 reguler. Nah, kemudian untuk jaringan jalan ini adalah subgroup font. Nah, ini kita klik, kita atur menjadi 8 tapi bold misalnya. Nah, sekian ini. Kemudian batas administrasi ini adalah group font. Tadi kita group font ini sama 8 tetapi bold. Nah, sampai di sini kita sudah membuat tampilan legendanya seperti ini. Kita scroll ke bawah, kita cek pengaturan simbol yang lain. Di sini ada kolom. Ini misalnya teman-teman mau membuat 2 kolom seperti ini juga bisa, atau hanya 1 saja nggak masalah. Kemudian di bawahnya ada simbol ini ukurannya bisa, ini widthnya bisa teman-teman kecilkan, besarkan. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ya, misalnya ini simbol height-nya saya kecilkan. Nah, spacing-nya di sini, spasi antar box space misalnya itu bisa teman-teman ubah. Misalnya antar item, legend item. Nah, ini label space. Nah, ini bisa kita atur. Nah, sampai di sini kita sudah menampilkan atau mengatur legenda. Jadi legendanya seperti ini, legenda petanya. Kemudian selanjutnya kita akan mengatur atau menampilkan inset peta. Nah, ini ya. Ini teman-teman tinggal ngatur jaraknya aja supaya nanti enak dilihat. Nah, ini nanti terakhir juga nggak masalah. Selanjutnya kita akan menampilkan peta baru di sini, tetapi dia berupa tampilan satu provinsi Bali. Nah, dengan demikian teman-teman perlu add a new map to the layout lagi di sini. Nah, di sini kita tidak menampilkan sekian ini sama seperti peta utama, tetapi kita akan menggunakan skala yang lebih kecil. Misalnya kita coba 2 juta, berapa, seperti apa, kurang. Nah, ini ternyata kurang besar, misalnya 3 juta, terlalu kecil, misalnya 2.500.000. Nah, teman-teman bisa menggunakan apa namanya, tombol mana yang untuk menggeser peta.
Nah, teman-teman bisa mengatur seperti ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini move item content untuk menggeser peta yang ada di dalamnya ini. Nah, sekian ini. Misalnya saya paskan di sini. Ini provinsi Balinya, tetapi kita akan mengatur si layer rumah sakit, jalan, kemudian batas administrasi ini tidak muncul pada skala lebih kecil dari 100.000. Nah, sehingga kita perlu balik lagi ke Gigis Canvas. Silakan teman-teman klik kanan pada masing-masing layer. Misalnya batas kecamatan dulu, ini klik kanan. Kemudian di sini ada pilih set layer skill visibility. Nah, centang skill visibility. Di sini minimum dia akan muncul di minimum, skala minimalnya berapa. Kita atur di sini skala minimalnya adalah 1/250.000, enggak apa-apa. Kemudian maksimalnya 0. Nah, ketika dia di skala lebih kecil dari 1/250.000, layer ini tidak akan dimunculkan. Nah, atur semua layer itu sama, klik kanan pilih set layer scale visibility, scale visibility-nya dicentang, kemudian minimumnya ini diatur di 1/250.000. Rumah sakit juga sama, jaringan jalan juga sama. Nah, tetapi untuk base mapnya ini tidak perlu di set layer skill visibility, nggak perlu, karena dia harus nampak di skala berapapun. Kita coba cek di sini di tampilan layout, coba kita scroll saja, zoom. Nah, layer di sini sudah hilang, layer di sini sudah tidak muncul. Nah, tetapi kita harus memberi penanda di inset peta ini, wilayah dari peta utama kita itu sebenarnya di mana. Nah, caranya teman-teman klik di inset peta, kemudian di scroll ke bawah, di situ ada overview, diklik tanda segitiganya, pilih atau klik tanda plus, ada overview 1. Di bawahnya itu map frame, ini pilih map 1. Nah, otomatis di inset peta akan muncul kotak warna merah muda yang menunjukkan area map 1 atau area peta utama kita. Jadi inset peta itu digunakan untuk menunjukkan area yang kita petakan terhadap wilayah yang lebih luas supaya orang mudah memahami. Nah, kita juga bisa menambahkan satu layer, misalnya ini kan tidak ada keterangan di sini kabupatennya itu mana saja, itu kan nggak ada. Nah, kita bisa menambahkan layer baru di sini. Untuk inset kita harus kembali ke Gigis Canvas. Di sini silahkan teman-teman panggil data vektor yang berupa batas kabupaten, kota, provinsi Bali. Klik add vector layer, kemudian klik browse. Di folder data vektor di situ ada batas wilayah administrasi area. Nah, ini adalah data batas wilayah kabupaten kota di provinsi Bali. Klik open, klik add sekali, close. Nah, seperti ini. Walaupun ini batasnya berbeda tapi nggak masalah, kita hanya gunakan untuk di insert saja. Nah, selanjutnya si layer batas wilayah administrasi area ini kita atur simbologinya. Kita klik kanan dulu properties, klik kanan properties, simbologinya kita atur di simple fill, pilih simple fill, single simbol saja. Fill colornya kita buat transparan, jadi
klik drop downnya, pilih transparent fill. Kemudian stroke width-nya teman-teman boleh ditebalkan sedikit di 0,46, apply. Oke. Kemudian klik kanan, mohon maaf, di properties lagi tadi tinggal pilih di bawahnya ada label. Labelnya dibuat single label, kemudian kita ambil dari value name obj, nama objeknya. Nah, teman-teman bisa atur fontnya, stylenya boleh bold, boleh reguler, nanti kita sesuaikan aja, kita lihat di layoutnya seperti apa. Kemudian klik OK. Kemudian jangan lupa di sini batas wilayah administrasi ini klik kanan, set layer scale visibility-nya. Karena layer ini hanya muncul di inset, berarti dia harus muncul di skala yang lebih kecil dari 1:2.500, lebih kecil dari itu, sehingga di sini scale visibility-nya di sini bisa kita pilih 1 banding ini berapa, ini defaultnya aja. Kemudian maksimumnya dia hanya 1:250.000. Klik OK, itu nggak masalah, atau 1:1 juta gitu nggak apa-apa. Nah, di sini batasnya akan hilang sehingga dia tidak dimunculkan di 1:100.000. Kemudian kita save dulu, jangan lupa save projectnya. Teman-teman kalau layout sesering mungkin save project, karena nanti ketika terjadi error masih aman. Kemudian kita pindah ke ini layout peta. Di layout peta, nah kita coba scroll, nah seperti ini. Kita perhatikan di bagian inset, di sini sudah muncul tulisan atau batas kabupaten kota dengan namanya. Nah, ini kita perhatikan terlalu besar ya. Berarti kita balik lagi, kita labelnya kita kecilkan. Klik kanan, properties label. Nah, size-nya ini kita buat kecil, misalnya 6. Berarti nggak perlu bold, misalnya regular aja. Nah, kita balik lagi ke layout, di scroll gini aja. Nah, di sini sudah seperti ini, muncul seperti ini. Ada Jembrana, Buleleng, Karangasem. Nah, silakan teman-teman sesuaikan lagi jika hasil seperti ini tidak sesuai keinginan teman-teman. Nah, jangan lupa di save projectnya. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan sumber data. Jadi sumber data ini dari BIG, kemudian ini dari Badan Informasi Geospasial, kemudian basemapnya dari Esri. Nah, silakan teman-teman gunakan ini add a new label, dikotakkan saja. Ketikkan di main properties sumber data (2) 1 Badan Informasi Geospasial atau BIG. Kemudian 2 adalah Esri Shaded Relief. Nah, atau ini misalnya ditambahkan peta rupa bumi Indonesia, nah atau seperti ini ya misalnya. Nah, teman-teman bisa buat sumber datanya seperti ini. Kemudian atur fontnya ini saya gunakan 8 aja, Arial 8 reguler, supaya seragam dengan yang di atasnya, tidak terlalu besar. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan logo, kemudian ada teks di sini, nama pembuatnya, kemudian tahun berapa dibuatnya. Nah, untuk menampilkan logo, teman-teman bisa add a new picture to the layout. Di kotak ini diklik, kemudian dikotakkan aja di area yang akan ditampilkan gambar seperti ini. Kemudian di item properties itu image source-nya diklik tombol brush, pilih logo
yang akan teman-teman gunakan, misalnya ini. Nah, Gigis ID ini agak pecah, yang ini aja. Nah, ini. Nah, tinggal nambahkan teks berupa keterangan dari logo tersebut. Nah, di sini komunitas Gigis Indonesia, misalnya tahun 2020 atau nah seperti ini. Nah, misalnya pengen logonya bukan ini tapi diubah lagi, silahkan diklik ini, kemudian klik tombol browse, tinggal kita cari logonya. Logo Gigis ID. Nah, ini aja. Oke. Komunitas. Nah, tinggal kita atur font size-nya. Font size-nya bold, misalnya ini 8 aja. Bold 8, kemudian left, ini middle. Nah, tinggal kita, ini teman-teman juga bisa grup, tinggal kita atur tata letaknya, kita rapikan, kita geser-geser, kita rapikan seperti ini. Nah, sehingga tata letaknya akan lebih enak dilihat. Nah, jangan lupa disimpan projectnya. Nah, sampai di sini layout peta kita sudah selesai. Tinggal kita ekspor menjadi image atau menjadi PDF. Silahkan diklik layout, export to image. Ini berarti kita simpan menjadi file gambar berupa JPEG, BMP atau PNG. Nah, kalau ada notifikasi seperti ini, project content WMS layer, karena saya menggunakan WMS layer dari S-Reset Relief, ini nggak masalah, kita close saja. Nah, kemudian otomatis di sini akan kita akan diminta untuk menyimpan hasil kita itu di mana. Misalnya di sini kita buat folder hasil, kemudian dipilih di folder hasil, kemudian kita beri nama. Tetapi ini otomatis dia menggunakan nama dari lembar layout kita. Kalau sama langsung diklik save saja, save. Nah, di sini image export option ini teman-teman perhatikan, di sini ada export resolution dot per inci. Nah, semakin detail atau semakin besar dot per incinya, otomatis gambarnya akan semakin detail. Tetapi nanti proses ekspornya akan semakin lama, dan bisa jadi kalau misalnya laptopnya teman-teman itu RAM-nya terbatas, prosesornya terbatas, akan malah error. Nah, ada baiknya teman-teman nanti sesuaikan dengan spek laptopnya masing-masing. Amannya di sini 200 dpi. Tetapi kalau misalnya laptopnya mumpuni 300 dpi nggak masalah. Jangan kita gunakan 200 dpi aja. Otomatis di sini nilai pixel width dan height-nya berubah. Kemudian klik save. Tunggu proses, di sini akan muncul banner hijau export layout successful exported layout. Nah, di sini menunjukkan bahwa hasil ekspor kita sudah selesai seperti ini. Nah, menjadi file JPEG seperti ini. Ini 200 dpi. Kemudian kalau misalnya kita pengen ekspor menjadi PDF,
klik layout, di sini ada export as PDF. Tinggal diekspor hasilnya menjadi file PDF, save. Nah, hasilnya itu seperti ini. File PDF seperti ini. Nah, itu untuk tutorial layout peta kali ini. Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.